Halo Sakila, cek suara Kak Ditra masuk tidak Sakila? Masuk, Kak. Oke, kita tunggu ini ya, Davi. Oke, Davi sudah ada ya? Oke, Kak Ditra buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Oke, dengan sesuai schedule kita waktu kemarin, pekan lalu kita sudah membahas persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, di hari ini kita akan coba persamaan linear dua variabel dan sistem persamaannya itu seperti apa. Jadi dari PLDF ini akan menuju ke sistem gitu ya. Di hari Sabtu nanti untuk lesson 12 kita akan melakukan drill soal seperti biasa terkait SPL DV gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar PL SV atau satu variabel, maka hari ini kita akan belajar yang dua variabel. Oke, kemarin untuk yang di worksheet itu teman-teman apakah mencoba latihan dari soal-soal yang belum dibahas? Mencoba tidak? Cek suara Kak Ditra masuk kan ya? Masuk, Kak. Masuk. Oke. Kalau itu kita akan coba. Kalau memang belum mencoba, maka kita akan lakukan materi baru dan teman-teman nanti wajib mandiri mencoba gitu ya. Karena supaya berlatih. Karena kalau latihannya kurang, ntar pemahamannya kurang melekat juga gitu ya. Jadi kalau bisa dicobain sebelum ujian datang gitu ya. Nah, oke, kita akan masuk dulu ke materinya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum mulai belajar. Berdoa di mulai. Oke, berdoa selesai. Eh Rules-nya seperti biasa, kalau teman-teman nggak paham, itu wajib langsung bersuara gitu ya. Kak, bagian ini saya masih belum paham. Mohon jelaskan ulang. Seperti biasa gitu ya. Jadi jangan belum paham, bilangnya sudah. Khawatirnya nanti ketika ketemu soal, masih bingung. Oke? Oke, kita next dulu. Di sini kita akan belajar meng-recall kembali dari persamaan linear satu variabel yang telah dipelajari di pekan sebelumnya. Jadi persamaan satu variabel kita cuma hanya punya satu variabel saja. Contohnya adalah yang ini. 3x tambah 5 sama dengan 20.
kita tujuannya itu mencari satu nilai, yaitu adalah X-nya. Sedangkan PLDV atau SPLDV itu adalah dua variabel. Jadi ada variabel X dan variabel Y. Tujuannya mencari pasangan X dan Y. Ini keduanya akan punya nilai, gitu ya. Punya nilai dan dapat diinterpretasikan. Oke, kenapa satu persamaan dengan dua variabel biasanya belum cukup untuk menentukan satu jawaban pasti? Alasannya karena memang kita harus melakukan proses untuk menemukan nilai keduanya, gitu ya. Oke, kita next dulu. Tujuan pembelajarannya pada malam hari ini ada sebanyak ini. Jadi nanti akan membedakan PLDV dan SPLDV dari bentuk aljabarnya. Terus kita akan membuat pernyataan yang merupakan SPLDV atau bukan, dan menyelesaikan PLDV. Lalu SPLDV kita dapat selesaikan menggunakan grafik, substitusi, eliminasi, dan juga campuran. Ketiganya ini, teman-teman, tetap bisa kita bagi. Kalau malam ini hanya kecukupannya dua, grafik dan substitusi, tidak apa-apa. Nanti kita lanjutkan di hari Sabtunya untuk eliminasi dan campuran. Begitu gambarannya. Ini adalah keywordnya yang perlu teman-teman pahami. Jadi PLDV itu adalah persamaan linear dua variabel, sedangkan SPLDV itu adalah sistem. Jadi ada tambahannya sistem. Kalau dia sudah dikatakan sebagai sistem, berarti dia punya aturan dan punya rules, kayak gitu ya. Terus variabelnya itu bermacam-macam, bisa XY, bisa AB, bisa PQ, dan seterusnya, gitu ya. Solusinya itu pasangan, ada pasangan X dan Y, jadi ada nilainya dua nilai. Terus kita dari dua nilai ini bisa representasikan sebagai grafik, gitu ya. Grafiknya kita gambarkan dalam diagram Kartesius di sumbu X dan sumbu Y. Lalu nanti kita akan membuat modelnya dari soal cerita menjadi model matematika SPL DV. Oke, kira-kira sudah siap belum masuk materinya? Siapa? Oke, teman-teman tetap memperhatikan ya, walaupun jarang bersuara tidak apa-apa. Gitu. Oke, nih peta konsepnya. Kalau PLDV-nya sudah paham, ada banyak pasangan solusi, maka kita baru masuk SPLDV. SPLDV kita bertahap, dimulai dari grafik, substitusi, baru eliminasi, dan keduanya. Nanti ada model soal cerita dan menafsirkan. Kita akan melakukan pemanasan dulu, ada tantangan. Kalau kita punya X ditambah 5 sama dengan 12, maka X-nya berapa? Berdasarkan yang dipelajari pekan lalu. Tujuh. X1. X-nya 7. Jadi, X tambah 5 sama dengan 12. X tambah 5 kurang 5 sama dengan 12 kurang 5. Maka X-nya sama dengan 7. Gitu ya. Sederhanakan 2 kali X tambah 3. Nomor 2 bagaimana? Berarti pakai sifat distributif. Yes. Gitu ya. 2 kali X tambah 3. 2 kali X-nya adalah 2X. Dan 2 kali 3-nya itu adalah 6. 6. Oke. Apakah 2,5 membuat X tambah Y sama dengan 7 benar? Benar. Ah, Ya, jadi disubstitusikan nilainya 2 tambah 5. Hasilnya adalah sama dengan 7. Lalu, apakah 3X ditambah 2Y sama dengan 12 memiliki dua variabel? Iya. Variabelnya apa saja? X dan Y. Oke, dan Y. betul ya. Ada X dan Ada. Y. Jika 2 roti dan 1 susu 13.000, apa yang belum diketahui? Harga masing-masing. Sing. Harga Harga masing-masing. masing-masing. Nah, yang ini yang akan kita cari di pertemuan hari ini, gitu ya. Roti dan susu. Oke, di sini ada konteks nyatanya. Teman-teman pasti nggak pernah asing sama kantin. Dan teman-teman kalau istirahat pasti jajan. Gitu ya, setidak-tidaknya pernah jajan di kantin, walaupun membekal. Oke, sebagai contoh kasus, di kantin sekolah, teman-teman membeli
roti dan susu yang belum diketahui harganya. Sebagai contoh, teman-teman beli 2 roti dan 1 susu, harganya 13.000. Tapi ketika Davi beli 1 roti dan 2 susu, harganya berubah jadi 14.000. Maka kita akan menentukan berapa harga 1 roti dan 1 susunya, gitu ya. Oke? Teman-teman, Oke. nanti tahapannya itu bisa memisalkan dalam bentuk variabel. Dimisalkan rotinya itu adalah X dan susunya adalah Y. Gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan 2 buah persamaan dari nomor 1. Berarti persamaannya adalah 2 roti ditambah 1 susu, itu harganya adalah 13.000. Lalu persamaan yang kedua, 1 roti ditambah 2 susu, hasilnya adalah 14.000. Maka kita nanti akan melakukan proses yang bisa menggunakan grafik, elim, subti, dan campuran. Oke? Sudah aman gambaran pokok materi pada malam hari ini? Aman, Kak. Aman ya. Kalau aman, kita akan lanjutkan. Nih, ada konsepnya dulu. Kak Ditra mula-mula akan menjelaskan konsepnya sebelum masuk ke contoh dan juga latihan. PLDV atau persamaan linear dua variabel adalah persamaan linear yang memiliki 2 variabel. Sudah jelas, karena di sini ada 2 variabel. Dan pekan lalu juga Kak Ditra sudah singgung. Maka kita akan punya persamaan AX tambah BY sama dengan C. A dan B-nya nggak boleh 0. A dan B itu adalah koefisien. Sedangkan C-nya itu adalah konstan. Konstanta. Ah, Jelas dulu sampai sini? jelas Kak. Eh, kebalik. Iya benar, A, B-nya koefisien, X dan Y-nya adalah variabel. Betul-betul. Oke, contohnya adalah ini. X tambah Y 7, 2X tambah 3Y 18, dan 4A min B sama dengan 9. Mau pakai PQ itu juga boleh, boleh, MN itu juga boleh. Gak masalah dan gak ada aturan yang mengikat. Yang penting variabelnya konsisten. Oke, berikut adalah contoh dari PLDV. X tambah Y sama dengan 10, 3P min 2Q setengah A tambah B. Itu semuanya berpangkat 1, karena dia linear. Sedangkan yang A warna merah itu bukan. Karena yang ini adalah persamaan kuadrat. Yang ini juga sama, dan yang ini adalah persamaan. Persamaan apa kalau yang nomor 3? Linear. Satu Satu Oh, variabel. 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 Ya. Jadi ini tidak memenuhi PLDV. Kalau yang ini ketiga-tiganya memenuhi PLDV gitu. Lalu kita masuk ke penyelesaian PLDV. Jadi PLDV itu bisa diselesaikan menggunakan pasangan berurutan. X, Y yang membuat persamaan bernilai benar. Contohnya adalah X tambah Y sama dengan 7. Kemungkinan yang dia menjadi benar itu adalah 16, 25, 34, 4, 3. Karena sama-sama menghasilkan 7. Ada lagi nggak yang lain? Ada 5, 2. Lalu apa lagi? 6, 1. Ini juga bernilai benar. Jadi ada banyak kemungkinan. Namun, tidak seperti ini konteksnya. Jadi ada trik untuk menyelesaikan PLDV ketika dia menjadi sistem. Karena ketika dia hanya PLDV saja, kemungkinannya itu lebih dari 1, gitu ya. Jelas sampai sini untuk konsep kedua? Jelas, Kak. Terus Kak. Oke. Kalau sudah, kita akan cek contohnya. Apakah pasangan 3,4 merupakan penyelesaian dari persamaan? Kalau teman-teman coba substitusikan, X-nya 3 dan Y-nya 4, maka kita akan mendapatkan 10. Gitu ya. Terus, ada persamaan lain nggak? Ada, gitu ya. Misalkan berapa? 4,2. Berarti kan jadinya 2 kali 4 tambah 2. Maka hasilnya 8 tambah 2, tetap hasilnya 10. 10. Ini juga salah satu penyelesaian. Iya. Jadi ada beberapa kemungkinan kalau di PL
dV karena dia belum spesifik gitu. Oke, itu dulu. Itu hanya pengantar saja karena materi intinya itu adalah SPL-dV yang paling important kayak gitu ya. Jadi ini memang ditekankan, tadi itu hanya pengantar, yang ini inti materinya. Kalau sistem, berarti dia itu ada dua persamaan linear dari dua variabel, karena dia bentuknya ada sistem. Contohnya adalah ini, AX tambah BY sama dengan C, DX tambah EY sama dengan F. Ini dikatakan sistem atau persamaan pertama, yang ini adalah persamaan kedua. Contohnya ada yang di warna hijau. X tambah Y sama dengan 7 ini sebagai persamaan ke-1, dan 2X tambah Y itu sama dengan 11 sebagai persamaan ke-2. Teman-teman harus menyelesaikan nilai X dan Y-nya. Bagaimana caranya dan bagaimana membedakannya? Ini ada rangkumannya. Kalau PLDV itu hanya satu persamaan, tapi kalau SPLDV ada dua persamaan. Yang membedakannya itu. Contohnya adalah yang ini, kalau SPLDV ada dua. Solusinya ada banyak, tapi kalau SPLDV hanya satu, gitu ya. X, Y, satu pasang. Jadi nggak mungkin lebih. Lalu representasinya ini berupa garis, kalau dia SPLDV berupa garis. Dua garis itu nanti ada titik potongnya. Misalkan titik potongnya di sini. Nah, titik potong ini yang disebutnya sebagai solusi. X, Y, gitu ya. Sedangkan kalau PLDV, ya semua titik pada garis itu merupakan solusi. Jelas atau belum sampai di sini? Jelas, Kak. Yakin? Belum ada pertanyaan? Davi dan Sakila, sebelum lanjut? Ayo, kalau ada pertanyaan boleh, tapi kalau nggak ada, Kak Ditra lanjut. Karena nanti materi yang ke depan agak ini, pemahamannya harus teliti. Aman? Aman. Kak. Oke. Di sini adalah makna solusi SPLDV, gitu ya. Ada X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 11. Teman-teman menebak 4 dan 3. Misalkan, ternyata benar 4 tambah 3 sama dengan 7 dan 2 kali 4 tambah 3 sama dengan 11. Tapi nggak mungkin kan kita mau ngecek satu per satu, karena tidak memungkinkan ngecek satu per satu dari pasangan yang memiliki banyak kemungkinan, maka kita buatkan sebuah grafik. Grafik SPLDV itu solusinya akan menjadi, titik potongnya akan menjadi solusi. Cara buat grafiknya kayak gimana? Teman-teman pernah menggambar grafik belum di diagram Cartesius? Belum, Kak. Belum. Oke, kalau belum silahkan diperhatikan. Yang pertama kan ada persamaan X tambah Y sama dengan 7. Ini kan persamaan pertama ya, betul tidak? Betul? Hmm. Betul. Nah, karena ini X tambah Y sama dengan 7, teman-teman harus buat jadi Y sama dengan 7 min X. Karena kan ini bisa kita pindah ruas kan secara bahasa sekolah, betul tidak? Ya. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini, teman-teman seperti biasa harus diuji titik. Jadi ada X, terus ada Y sama dengan 7 min X. Terus ada X, Y-nya. Ini adalah pasangan berurutannya. Misalkan untuk yang ini teman-teman mulai dari 0. Kalau teman-teman mulai dari 0, maka Y-nya sama dengan 7 dikurang 0. Hasilnya adalah 7. Yo. Berarti pasangannya adalah 0,7. Terus teman-teman boleh masukin 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal ini dibebaskan, yang penting teman-teman mampu. Rentangnya tidak terlalu banyak gitu. Contohnya adalah yang 1. 7 kurang 1 sama dengan 6. Berarti dapat pasangannya 1,6. Betul tidak? Eh. Betul. Berikutnya yang Y 7 dikurang 2 sama dengan 5. Berarti mendapatkan pasangan 2,5. Dan yang Nah. 3 itu adalah 7 kurang 3 sama dengan 4. Maka memperoleh 3,4. Jelas dulu Hmm. sampai sini untuk yang gambar persamaan satu. Jelas, Kak. Nah, Eh. teman-teman sudah mendapatkan X, Y yang ini dipindahkan ke diagram Cartesius.
Pertama 0 dan 1. Berarti titiknya ada di sini. 0,7. Berikutnya 1,6. Yaudah, satunya di sini, X, 6-nya di mana? Di sini. Berarti ini titik yang 1,6. Berikutnya 2,5. Ya udah tulis di sini 2,5, terus 3,4. Kalau 4 ternyata dia jadi berapa? 7 dikurang 4 sama dengan 3. Maka 4,3 yang ini. Ini 4,3. Dan kalau 5 berarti 52, kalau 6 berarti 61, dan kalau 7, 0. Gitu ya, ini 70, ini 61, yang ini 52, ini 43, yang ini 34, dan yang ini itu adalah 2,5. Sampai sini dulu untuk grafik yang pertama, jelas detail atau belum? Bisa dipahami? Ayo silakan berkomentar. Sudah paham atau belum sebelum lanjut? Masih bingung, Kak. Bagian mana? Boleh ditunjuk Sakila? Yang bagian yang di garis-garis yang 2,5, 3,4 itu, Kak. Oh, bagian sini. Oke. Di sini Sakila masih bingung kan cara menggambarnya? Oke. Karena Iya, masih bingung, Kak Ditra akan jelaskan sekali lagi. Oke. Ini asumsikan belum ada grafiknya. Masih ada kosong gitu. Di sini dapat pasangan pertama berapa? 0,7 0,7 Nolnya di X atau di Y? di di X. X. Di X. Perhatikan ini grafik sumbu X. Betul? Ya, Nah, berarti kan 0 ada di sini kan? Mula-mula titiknya pasti di sebelah sini. Betul tidak? Betul. Oke. 7 ada di mana? Ada di sumbu Y. Maka Sakila dan Davi cukup titikkan titiknya itu ada di sini. 0,7. Satu contoh ini sudah paham belum? sudah. Sama Oke, berikutnya berapa? 1,1. 6. 6. Satunya siapa? 6-nya siapa? Satunya X, 6-nya Y. Oke, di sini ada 1 X, 6-nya ini. Berarti titik pertemuannya itu ada di sini. Betul tidak? Kalau ditarik garis lurus gini kan, berarti titiknya ada di sini. Berikutnya berapa? Boleh sebut angka berikutnya? 2,5. 2,5. 2,5. Oke, ini kita tarik ke atas sampai menuju 5. Oke, berarti titiknya pertemuannya ada di sini. Berikutnya berapa? 3,4. 3,4. Tiganya di sini kita tarik sampai ke 4. Ada di sini. Jelas kalau yang sekarang? Oh, jelas, Kak, jelas. Jelas. Oke. Aman atau perlu dilanjut sampai 7? Aman, Kak. Aman ya. Enggak. Nah, ini adalah cara menggambarnya. X-nya dapat dari mana? Bebas. Biasanya Kak Aditra selalu mulai dari mana? Dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Kenapa? Biar grafiknya itu terlihat di kiri dan kanan. Karena kan diagram Kartesius bentuknya gini ya. Di sini positif, di sini positif, di sini negatif, di sini negatif. Otomatis kalau pengen ngelihat kurva fungsi kuadrat, itu Kak Ditra biasanya relevannya pakai yang ini. Supaya apa? Ya terlihat grafiknya itu ada di empat-empatnya. Kalau ini kan tampak secara kuadran satunya saja. Sebenarnya kalau diisi negatif satu dia bisa gitu. Negatif satu berarti nanti titiknya ada di sekitar 8. Berarti misalkan 8-nya di sini, berarti titiknya ada di sini. Negatif satunya itu ada di sini. Jelas tidak? Untuk cara menggambarnya yang persamaan satu dulu nih, belum dilanjut ke persamaan kedua. Aman? Aman nggak? Oke. Dari Sakila ada pertanyaan kembali? Udah, Kak. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah mulai paham? Sudah. Oke. Betul? Betul ya. Di sini ada persamaan yang kedua. 2x tambah y sama dengan 11.
Sama, teman-teman harus ubah jadi bentuk Y. Berarti kalau Y sama dengan 11 dikurang 2X. Betul atau tidak? Bentuknya jadi seperti ini. Betul, Kak. Ini cukup pindah ruas. Gitu kan Pas. ya? Nah, teman-teman Hmm. mula-mula tinggal buat lagi di sini. X-nya, terus buat juga Y sama dengan 11 min 2X. Lalu teman-teman buat juga pasangannya, X, Y-nya. Gitu ya. Nah, teman-teman mau mulai dari berapa? Dari 0 misalkan. Kalau dari 0, kita berarti punya bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan cukup sampai 4 saja. Berarti kalau 0, Y sama dengan 11 dikurang 2 kali 0. Sama dengan 11. Betul Pas. tidak? Berarti Ah, 0,11. Kalau 1 berapa? Boleh dihitung? Kalau 1 berapa? Boleh dihitung? Kan. 2 plus 1. 2 kali 1, 2. 11 kurang 2 berapa? 9. 9. Berarti pasangannya berapa? 1, 1,2. Kok 1,2? Hasilnya berapa? 1,9. 9. Oke. Kalau 2 berapa? 11 dikurang 2 kali 2. Berapa hasilnya? 7. 7. 7. Berarti pasangannya 7. 2,7. Kalau 3 berapa? 11 dikurang 2 kali 3. Berapa? 2 kali 3? 5. 6. 5. 11 kurang 6, 6. 5. 5. 5. Berarti pasangannya berapa? 3,5. 3,5. 3,5. Sudah ngecun atau belum sampai tahap 3 ini? Sudah, Kak. Macan. Sudah ya, berarti kalau 0, misalkan 11-nya ternyata ada di sini, berarti titiknya di sini. Berikutnya kalau 1 itu ada 9, asumsikan 1 9-nya ada di sini. Gitu ya. Ini 1,9. Berikutnya 2. 2 dengan 7. 7. Berarti titiknya ada di sebelah sini. 2,7. Terus ada apa lagi? 3. 3 dengan 5. Berarti titiknya yang ini. 3,5. Nah, ketika diisi 4, dia ketemunya sama. Di 4,3. Dan diisi 5, dia jadi 1. Berarti 5,1. Yang ini. Sudah terlihat gambar dari dua-duanya? Jelas atau belum? Pas. Kalau belum jelas, boleh bilang nanti dijelaskan ulang. Gambarnya dulu, jangan perhatikan yang lain. Nanti baru Kak Ditra pahamkan terkait titik potongnya. Aman? Aman, Kak. Oke, kalau sudah aman, di sini teman-teman tinggal tarik garis lurus. Berarti kan yang merah kita tarik ke merah sebagai persamaan grafik kurva persamaan satu. Terus yang hijau teman tarik saja yang hijau sesuai arah titiknya. Nggak boleh nggak. Nah, ternyata ketika ditarik kita menemukan titik potong. Titik potongnya ada di sini kan? Berapa titiknya? Ternyata 4,3. Berarti solusi. Tak, tak tulis di kiri ya. Solusi X, Y dari persamaan X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 11 adalah X-nya berarti berapa? X-nya sama dengan 4. Y-nya 3. Ya. Jelas atau belum? Jelas, Kak. Jelas ya. Bentuk gambar secara rapih visualnya nanti Kak Ditra ajarin menggunakan Desmos gitu ya. Oke, ntar di Kak Ditra gambarkan 2X tambah Y sama dengan 11. 2X tambah Y sama dengan 11. Nah, nanti di akhir Kak Ditra akan kasih itu pembelajaran menggunakan Desmosnya. Nah, ini Kak Ditra akan screenshot dulu hasil titik potongnya dan Kak Ditra beri label gitu ya. Jadi supaya terlihat dengan jelas. Oke, Kak Ditra screenshot. Ini titiknya.
Oke, lalu Kak Ditra tambahkan di sini gambar secara desmosnya. Bentar. Kak Ditra taruh di pojok sini ya. Gini ya. Oke, pojok sini kita inputkan. Enter. Oke, gambarnya adalah seperti ini nih, teman-teman. Jadi kalau dengan Desmos, titik potongnya itu langsung ada hasilnya. Ini, 4,3. Oke? Sama ya dengan yang digambarkan manual di PPT dengan yang Desmos? Sama tidak? Sama. Sama. Dan pertemuan titiknya juga sama nih. Ini 3,4, ini 2,5, terus ini 5,2 dan ini 6,1. Terus di sini juga ada 5 dengan 1. Terus di sini ada 4,3. Terus di sini ada 3,5. Nah, itu adalah sama yang dihitung manual. Jelas untuk metode grafiknya atau belum? Ayo, jelas ya. Nah, metode grafik ini buat apa, Kak? Sebenarnya lebih ke kecocokan saja, apakah jawaban yang manualnya benar atau tidak hitungan kita. Jadi ada 3 kemungkinan solusi SPLDV. Kalau ada satu titik potong, itu berarti solusinya X, Y. Sedangkan kalau sejajar, ini tidak punya solusi. Solusi. Kalau berhimpitan, berarti solusinya banyak. Oke? Itu dulu. Aman? Enggak. Oke, Kak. di sini ada cara menentukan SPLDV atau bukan. Jadi kalau SPLDV itu terdiri dari 2 persamaan. Setiap persamaan jelas ada 2 variabel, XY atau AB atau PQ itu juga boleh. Dan variabelnya berpangkat 1, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih. Dan pasangan solusi harus memenuhi persamaan X, Y-nya. Itu dulu. Kita akan masuk, ini sudah clear tadi metode grafik, nanti kita akan masuk ke metode substitusi. SPLDV menggunakan substitusi. Itu adalah jika salah satu variabelnya dapat mudah dinyatakan. Maksudnya kayak gimana? Kalau menggunakan, oh, yang grafik tadi aman tidak? Aman kan? Aman, Oke, Kak. ternyata yang grafik ini diulang kembali gitu ya di sini. Yang grafik. Tapi sebenarnya itu sama saja dengan yang tadi. Oke, kita masuk ke metode substitusi. Pertama, nyatakan persamaan yang paling mudah diubah. Terus, nyatakan satu variabel dalam variabel lain. Contohnya tadi, X tambah Y sama dengan 7. Kalau dinyatakan dalam Y, berarti jadinya 7 min X. Betul tidak? Tadi bentuknya kayak gini berubahnya. Betul. Betul. Atau kalau mau diubah ke X, bisa nggak, Mas? Bisa. Berarti kalau diubah ke X sama dengan 7 min Y. Ini juga sama-sama jadi persamaan satu. Jelas tidak? Kalau sampai sini. Jelas, Kak. Jelas. Jelas ya, jadi dia bisa diubah dalam bentuk Y, bisa diubah dalam bentuk X. Setelah itu, hasil pengubahannya, kedua ini salah satunya dipilih aja, kemudian disubstitusi ke persamaan dua. Nah, nanti kita akan mendapatkan solusi nilai pertama. Nah, setelah dapat, baru kita selesaikan bentuk lainnya. Contoh, tadi kita punya X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 11. Tanpa melihat ini dulu, coba lihat penjabaran Kak Ditra. Ini adalah persamaan satu. Tadi teman-teman sepakat, kita bisa mengubah, menyatakan dalam bentuk apa? Maunya Y atau X? Boleh bebas. Mau dari yang mana nih? Jadi biar ketahuan. Kalau dicontoh ini kan dalam Y. Kita dalam X aja ya. Iya, Kak. Hmm. Oke, kalau dalam X berarti X tambah Y sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7 min Min Y. Y. Betul tidak? Nah, ini adalah persamaan pertama. Oke, dari persamaan satu yang sudah diubah, X sama dengan 7 min Y, substitusi ke persamaan kedua,
kedua, ke persamaan 2. Sampai sini dulu, ngecun tidak? Racun, Kak. Ngecun. Oke, berarti persamaan 2 apa? 2x tambah y sama dengan 11. Tadi kita punya bekal x sama dengan 7 min y. Ya udah, ini tinggal disubstitusi ke sini. Berarti 2 kali 7 min y tambah y sama dengan 11. Sampai sini dulu, sudah mulai paham? Sudah mulai paham belum sampai tahap ke sini? Bingung atau tidak? Tidak, tidak. Tidak. Davi aman? Aman nggak? Aman tidak? Aman. Aman ya. Nah, ini ada sifat apa? Oke. Sifat apa ini? Distributif. Berarti 2 kalikan 7 ditambah 2 kali negatif Y. Tambah Y sama dengan 11. Berarti dapatnya 14 min 2Y tambah Y sama dengan 11. 2Y itu negatif. Positifnya 1Y. Berarti min 2 tambah 1 berapa? Negatif? Min 3. Negatif Y. Berarti 14 dikurang Y sama dengan 11. Min Y sama dengan 11. Kan ini jadi bentuk persamaan linear satu variabel kan jadinya. Betul tidak? L. Berarti ini tinggal apa? Negatif 14. Sehingga min Y sama dengan min 3. Maka Y sama dengan 3. Jelas dulu atau belum sampai sini? Jadi F. ini langkah pertama. Ini langkah kedua. Sudah jelas belum, Sakila? Dapat Y3 di sini. Kalau belum, boleh bilang. Nanti Kak Ditra ulang. Jelas, Kak. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, berarti kita masuk ke langkah ketiga atau langkah terakhir. Substitusi nilai Y sama dengan 3 ke dibalikin ke persamaan 1. Gitu ya. Persamaan 1. Karena tadi kita sudah pakai persamaan 2 kan? Berarti kita punya X tambah Y sama dengan 7. Berarti X tambah 3 sama dengan 7. Maka X sama dengan 7 dikurang 3. Sehingga Ya. X-nya berapa? Adalah 4. 4. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Nah, dapat nih kita X-nya 4. Sama tidak dengan yang ini? 4,3 tadi titiknya. Nih, sama kan? X-nya 4, Y-nya 3. 3. Oh. Sama ya dengan yang hitung manual? Sama gitu ya. Berarti solusi X-nya adalah 4, Y-nya sama dengan 3. Gitu. Cun atau belum sampai sini? John, Kak. Cun. Boleh pakai cara yang kedua dinyatakan dalam bentuk Y. Yang contoh ada coretan ini. Baru kita masukkan ke persamaan kedua. Dapatlah bentuknya X-nya sama dengan 4. Lalu, X sama dengan 4 ini substitusi ke Y-nya lagi. Gitu ya. Berarti kita akan mendapatkan Y-nya adalah 3. Cara kerjanya sama. Sudah paham? Dari kedua cara ini, baik nyatakan X ataupun nyatakan dalam Y, hasilnya tetap sama. Oke? Aman, teman-teman? Paham? Paham, Kak. Sulit tidak? Masih mudah? Udah lumayan sulit. Udah lumayan sulit, tapi masih bisa dipahami kan? Iya, Kang, bisa. Ya. Oke. Kalau begitu kita akan next. Di sini kita akan masuk ke metode eliminasi. Oh, sebelum masuk ke eliminasi, kayaknya teman-teman harus nyobain satu soal dulu yang menggunakan metode substitusi. Kenapa? Alasannya biar teman-teman cobain dulu. Ini, silakan
yang ini, nomor 3, di screenshot dulu boleh. Silakan menggunakan substitusi. Nanti habis itu baru, oh di sini mau butuh clue dulu tidak? Boleh, Kak. Boleh. Ada dua cara kan? Oke, di sini ada cara pertama, itu adalah nyatakan Y dalam X. Berarti kita pakai persamaan satu lagi kan? Betul tidak? Betul ya? Berarti X tambah Y sama dengan 9. Berarti apa? Y-nya sama dengan 9 dikurang X. Ini persamaan pertama yang baru. Lalu cara yang kedua, itu bisa menggunakan nyatakan X dalam Y. Berarti X tambah Y sama dengan 9, X-nya sama dengan 9 min Y. Oke, ini jadi persamaan pertama. Ini tadi langkah pertama, ini langkah pertama. Nah, langkah pertamanya sudah Kak Ditra tuliskan. Boleh screenshot dulu, nanti Kak Ditra kembalikan ke slide sebelumnya sebagai contoh acuan buat mengerjakan soal. Sudah? Udah, Kak. Davi sudah di SS belum? Suara. Belum. Oke. Udah, Kak. Oke, kalau sudah, boleh dilihat contoh penyelesaian yang tadi diikutin ya. Nih, kalau yang ini nyatakan Y dalam X, kalau yang ini nyatakan dalam bentuk X. Nih, silakan 5 menit dicoba dulu.
Gimana? Apakah sulit atau sudah? Belum, Kak. Oke, 1 menit lagi ya. Walaupun belum selesai, kita akan bahas. Aku masih belum paham. Gak apa-apa. Davi, ayo kita bahas ya dengan Sakila. Sakila sudah lumayan dapatnya? Eh, Kayaknya hasilnya masih salah deh, Kak. Gak apa-apa. Tapi setidaknya sudah berusaha ya. Berdapat berapa, Sakila? X-nya. 3. X-nya 3, Y-nya. Y-nya aku dapat. Y-nya belum dapat, Kak. Baru dapat X doang. Nah, kalau X-nya dapat 3, tinggal X-nya aku substitusi 6. ini aja. X-nya 6. Y-nya berapa, Davi? Belum. Kan teman-teman tinggal masukin aja ke persamaan pertama atau persamaan satu kalau sudah dapat X-nya. Ini kan X-nya 3. Misalkan teman-teman mau masukin ke persamaan pertama, berarti X tambah Y sama dengan 9. Berarti 3 tambah Y sama dengan 9. Berarti Y-nya 9 kurang 3. 3. 6 3. kan dapatnya? Betul tidak? Betul. Nah, just seperti itu. Sebenarnya kalau langkah terakhir lebih mudah daripada langkah kedua. Oke, kita coba dari cara teman-teman nyatakan Y dalam X atau nyatakan X dalam Y. Aku nyatakan X dalam Y. Davi, Sama. X dalam Y. sama. Berarti yang ini ya. Oke, berarti Kak Ditra akan kerjakan langkah keduanya. Langkah keduanya apa? Substitusi. Kan kita metodenya substitusi kan? X sama dengan 9 min Y. Teman-teman ke persamaan mana? Persamaan satu atau dua? Persamaan dua ya. Nggak boleh diubah urutannya. Berarti kita akan mendapatkan X min Y sama dengan 3. Kan di sini sudah punya nih X-nya ini. Berarti kita ubah jadi apa? 9 min Y sama dengan 3. Berarti kita akan mendapatkan 9 min 2Y sama dengan 3. Artinya min 2Y sama dengan 3 min 9. Min 2Y sama dengan 3 min 9 berapa? Negatif 6. Berarti Y sama dengan negatif 6 per negatif 2. Maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 3. Ya. Kayaknya kebalik nih teman-teman. Harusnya Sakila udah mendekati benar nih. X-nya 3. Harusnya ini punyanya Y. Kalau menggunakan nyatakan X dalam Y. Sampai sini dulu. Sebelum dilanjut, apakah paham? Kalau belum, jujur aja nggak apa-apa. Karena biar kita tetap stay di sini sebelum lanjut. Karena ketika lanjut nanti akan lebih fatal kalau yang ini belum paham. Gimana? Boleh direspon? Paham atau belum? Dapat Y-nya 2 tuh kayak gimana, Kak? Ini min Y dikurang Y. Ingat tidak? Kalau hutang, hutang lagi, hutangnya bertambah. Bah. Ibaratnya apa? Y itu pensil.
Ada fee, pinjam Sakila pensil 1, pinjam lagi 1. Yang dipinjam jumlahnya jadi ada 2. Masih bingung, Davi? Kalau masih, boleh bilang. Nanti Kak Ditra umpamakan yang lain. Coba simak berikut ini. 1 ditambah 2 berapa? Boleh 3. dijawab? Ya. 3. 1 dikurang 2 berapa? 1. 1. Yakin? Eh, Eh, yang min satu. 3. No, no, no. 1 dikurang 2, punya duit 1.000, jajannya 2.000. Min satu, Kak. Min Min 1. 1. Min 1 kan? Oke. Ya. Ya, Sekarang soal nomor 3. Min 1 ditambah 3. Utangnya 1, uangnya 3.000. Sisa berapa uang kalian? 2. Oke, 2. Terus kalau Kak Ditra punya soal yang seperti ini, uangnya 1, jajannya 3.000. Kurang berapa? Min dua, Kak. Min 2. Kurang 2. Tandanya Min dua. Negatif. 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 Oke, good. Next. Kak Ditra punya soal seperti ini. Min 1 ditambah min 5. Berapa? Hutang lagi. Hutang kalian otomatis Tambah Tambah. bertambah. Berarti hutangnya bertambah dalam bentuk negatif. Negatif berapa hasilnya? Min 1, min 5. 6. Negatif 6. Negatif 6. Good. Sudah mulai paham? Udah, Kak. Ya, Sudah. Coba Kak Ditra tanyakan yang ini. Min kali min hasilnya apa? Min. No. Min kali min plus. 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 Oke. Positif kali min, Min. min. Min kali positif, Min. 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 Positif kali positif, Positif. 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 Sudah mulai paham bentuk yang ini? Udah, Enggak. Kak. Oke, ada pertanyaan dulu. Enggak. Lalu Enggak. kalau Kak Ditra punya soal seperti ini, jawabannya apa? Negatif 1 dikurang negatif 2. Boleh jawab dulu? Hasilnya berapa? 3. Negatif 3. Negatif 3 dan 3. Betul? Jawabannya kayak Betul. gitu? Oke. Yang benar adalah teman-teman menggunakan prinsip ini. Min kali min, positif kali min. Di sini ada tanda Negatif. negatif ketemu Negatif. 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 Berarti kalau negatif kali negatif hasilnya apa? Positif. Plus. Positif. Berarti min 1 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 1. Tuh. Sudah kebayang atau belum kalau bentuk yang ini? Udah. Oke, kalau sudah, coba Kak Ditra tanya lagi, nomor 7. Nomor 7 soalnya adalah negatif 2 dikurang negatif 3. Berapa? 1. 1. 1. Hasilnya adalah min 2 ditambah 3. 3 3. sama dengan 1. Sakila masih bingung atau sudah mulai paham? Sudah mulai paham, Kak. Davi bagaimana? Paham nggak? Oke, kalau Kak Ditra buatkan soalnya seperti ini, nomor 8, hutang 1, hutang kembali 1. Berarti hutangnya jadi berapa? Utangnya 2. Hutangnya 2. Kalau hutang itu tandanya Negatif. 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 Oke, kalau misalkan Kak Ditra punya nomor 9, min 10, min 11. Berarti berapa? Min 21. Min 21. 21. Bisa dipahami dari ke-9 contoh soal negatif positif? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Maka yang terjadi dalam soal ini, karena di sini ada min Y, maka hasilnya adalah negatif 2, 2 ya. 2Y.
gitu ya. Jadi kayak hutang satu pensil, hutang lagi satu pensil. Hutangnya jadi dua Nah, pensil. Coba kalau Kak Ditra ubah bentuknya, kalau misalkan min 2x, min 3x, hasilnya berapa? min 5 Min X, 6 X. No, no, Iya, no. min Min 5X. 2, min 3, min 5 5x. X. 5X. Sudah mulai paham atau belum? Udah, Kak. Udah. Sudah. Maka dari hasil tadi kita mendapatkan 9 min 2y sama dengan 3 yang Kak Ditra beri kotak hijau. Lalu kita punya persamaan satu variabel, maka kita ingin cari nilai y-nya. Betul tidak? Betul, Betul. Kak. Berarti kita punya min 2y, 9-nya kita pindahkan jadi negatif 9. Min 2y-nya tetap, 3 kurang 9 min 6. Maka y sama dengan min 6 dibagi min 2. Tahap yang terakhir ini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Bisa. Oke, baru kita masuk tahap ketiga. Tahap ketiga ngapain? Substitusi nilai y. X. Nilai y-nya berapa? Nilai y-nya sama dengan 3. Ke Ya. persamaan berapa berarti? Persamaan 2. Gitu ya. Itu juga boleh. Berarti persamaan 2, X min Y sama dengan 3. Karena Y-nya 3, berarti kita substitusi. X min 3 sama dengan 3. Maka X sama dengan 3 tambah 3. Sehingga X-nya sama dengan 6. 6. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Nah, tadi Bisa. punya Davi X-nya 6 itu sudah betul. Tapi caranya sama atau tidak? Dapat X-nya 6 dari mana? Dapat 6. Tadi kalau nggak salah punya Davi jawaban X-nya 6. Betul itu. Cuman dapatnya Iya. sama atau tidak? Maksudnya langkahnya sama atau tidak? Sama, Kak. Sama kan? Sekarang berarti sudah mulai paham atau belum? Udah lumayan. Sudah lumayan. Oke, kalau sudah lumayan, Kak Ditra akan kembalikan ke langkah terbimbing. Oke, di sini ada mengklasifikasikan. Kita mulai dari awal lagi sebelum masuk ke eliminasi. Tentukan PLDV, SPLDV atau bukan keduanya. Nomor satu, SPLDV, PLDV atau bukan keduanya. SPLDV. Ayo ingat-ingat SPL itu sistem. Kalau sistem ada dua Dua. persamaan. Maaf. Berarti yang nomor satu kategorinya kemana? PLDV. 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 Kalau nomor dua, SPLDV. 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 Kalau nomor tiga, SPLDV. no. Di sini Bukan. angkanya apa? Keduanya, Variabelnya Kak. X Berat. kuadrat. Berat. Berarti bukan Bukan keduanya. kedua. Keduanya. Ya, teliti soal. Bukan keduanya, ini termasuknya ke dalam persamaan Berat. kuadrat. Kuadrat. Kalau nomor 4 bagaimana? Bukan keduanya. Bukan keduanya. Termasuknya Keduanya. kemana? Persamaan Linear. Linear. Berapa variabel? Satu variabel. Satu. Satu variabel. Sudah mengerti membedakannya? Sudah, Kak. Mana Udah. yang satu, mana yang dua, mana yang sistem. Ingat ya, kalau ada kata sistem berarti apa? Ada dua persamaan. Boleh tiga nggak? Boleh. Boleh empat nggak? Boleh. Yang penting dia seminimalnya ada dua persamaan. Nah, kita akan masuk ke ini. Mengecek solusi saja. Apakah 2,3 merupakan penyelesaian SPLDV? Berarti teman-teman cukup substitusi. Si. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3. Tiga. Maka ini akan 2 kali 2 tambah 3. Sama dengan 4 tambah 3. Sama dengan 7. Lalu yang kedua berarti 2 tambah 2 kali Enggak. 3. Tiga. Berarti berapa? 2 tambah 6. sama dengan 6. 8. Berarti 8. terbukti Benar. benar. Kalau Benar. ini mudah kan? Cuman ngecek doang. Iya, Ya. Kak. Oke. Di sini ada metode substitusi. Nah, di sini Kak Ditra akan coba kembali jelaskan. Jadi jatuhnya sudah ada 3 soal. Teman-teman maunya pakai cara yang mana? Menyatakan Y dalam bentuk
X atau sebaliknya? Kan ini menggunakan metode substitusi. Maunya yang mana? Ayo, Y dalam Iya, Y kayak dalam yang bentuk tadi X. atau mau pakai cara satunya? Nyatakan X dalam Y. iya, ya. Oh, Y dalam X. Y dalam X atau yang mana nih? Satu atau dua? Ayo pilih. Satu, Kak. Satu, Davi. Sama satu. Satu ya. Tadi kan kita sudah nyoba yang X, berarti kita nyoba yang Y. Berarti ini asumsikan sebagai persamaan pertama, yang ini sebagai persamaan kedua. Dua. Berarti kalau Y dalam bentuk X, berarti X tambah Y sama dengan 10, maka Y-nya apa? 10 dikurang X. 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 Berarti ini persamaan pertama. Lalu masuk ke langkah kedua, yaitu apa? Substitusi Y sama dengan 10 min X kemana? Ke Dua. persamaan X. 2. 2. Teman-teman harus rinci ya. Cara menjawabnya kayak gini. Jadi biar tersusun dan teman-teman mengerti maksudnya itu apa. Nah, berarti yang persamaan 2 apa? 2X tambah Y X. sama dengan Plus. 16. Berarti 11. yang ini dimasukin ke Di. sini. Oke. Berarti 2X ditambah 10 min Min X. X sama Min dengan X. 16. 11. 16. Berarti kita substitusikan, kita sederhanakan. 2X min X ditambah 10 sama dengan 16. 11. 2X dikurang X berapa? Satu X. 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 Betul? X. Ditambah 10 Oh, sama dengan 16. Maka X 10X. sama dengan 16 dikurang 10. 10. 10. X-nya berapa? 6. 6. 6. Sudah paham langkah yang pertama? Sudah, Kak. Oke. Lewat. Masuk ke tahap ketiga, substitusi nilai X sama dengan 6. 6. Kemana? Ke persamaan X tambah Y Tuh. sama 10. yes. Berarti X tambah Y sama dengan 10. Maka 6 6 tambah Y ditambah sama dengan 10. Y-nya sama dengan 10 kurang 6. 6. 6. Berarti Y-nya 4. berapa? 4. 4. 4. Sudah mulai paham? Lancar Sudah, belum? Kak. Udah mulai. Sudah mulai. Oke. Berani mencoba yang nyatakan X dalam bentuk Y? Jawabannya harus sama. X-nya 6, Y-nya 4. Berani mencoba tidak? Berani, Kak. Oke, Kak Ditra kasih clue lagi deh. Kalau masih agak takut. X tambah Y sama dengan 10. Karena dinyatakan dalam bentuk Y, berarti X sama dengan 10 min Y. Silakan, boleh dikerjakan tahap keduanya dan tahap ketiganya. Sama langkahnya, tinggal dicontoh saja. Kak Ditra mau cek hasilnya benar-benar atau tidak.
Oke, sudah? Sudah belum? Sudah, Kak. Oke, Devi sudah. Udah Bawa handphone nggak? apa? Ada handphone di sebelahnya. Teman-teman ada handphone nggak di sebelah? Nggak ada, Kak. Ada. Ih, masa nggak ada? Coba fotoin hasil jawabannya. Kak Ditra mau ngecek doang sih. Jawaban Kirimnya kalian kemana? kirim di Juk bisa, kirim di WA bisa. Kalau di WA mau lewat PC juga boleh. Misalkan nggak mau di bagian ini. Tapi jawabannya sama tidak dengan yang dicontohkan? Sama nggak? Kak Ditra nanya HP bukan karena kalian buka HP ya. Bukan. Mau ngecek pemahaman aja. Karena ini udah sampai ke tingkat soal yang lebih dari sebelumnya. Gitu. Bisa nggak ngirim lewat Zoom? Gimana tuh, Kak? Kalau nggak bisa lewat WA aja deh. Jadi kalau lewat Zoom itu kan ada kolom chat ya. Iya, Nah, Kak. di kolom chat itu nanti ada format, ada emoji, ada GIF, Iya, terus ada ada. yang itu file. Nah, teman-teman bisa lampirkan filenya di situ. Jadi buka kolom chat, nanti ada beberapa menu. Satu, dua, tiga, empat. Tiga. Keempat. Jadi setelah format, emoji, GIF, baru file. Nah, nanti di file itu teman-teman bisa tambahin tuh. Tinggal Ya, kirim. Bisa udah, tidak? Kak. Bisa, Kak, Iya, udah. Desatila bisa. 2X tambah Y sama dengan 16. 2 kali 10, 20. Min 2Y tambah Y sama dengan 16. Oke, good. Y-nya sama, dapat 4. Sebenarnya tinggal disubstitusi X-nya aja kan? X-nya udah dapat belum? Punya X-nya Sakila. berapa, Kak? 10 min Y. X-nya? Eh, X-nya X-nya 10. tinggal disubstitusi. Y-nya kan sama dengan 4. Oh, Tapi udah bener ini yang Y-nya, aman. Davi bisa kirim? Bisa tidak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita next dulu. Oke, ini punya Syakila pokoknya udah oke ya. Jadi kalau nyatakan X dalam bentuk Y ya sudah. Berarti tinggal substitusi X sama dengan 10 min Y ke persamaan
2. Betul tidak? Betul kan ya? Berarti tinggal masukin. Berarti 2X tambah Y sama dengan 16. Maka 2 kali 10 min Y tambah Y sama dengan 16. Yang terjadi 20 dikurang 2Y tambah Y sama dengan 16. Ini disederhanakan menyisakan min Min Y. Y. Sampai sini dulu, Devi paham tidak? Paham nggak? Paham ya? Berarti kita mendapatkan min Y sama dengan 16 dikurang 20. Maka min Y sama dengan negatif sorry, ini positif. Negatif 4. Berarti Y sama dengan negatif 4 per negatif 1. Maka Y-nya adalah 4. Gitu ya. Nah, tadi Sakila sudah sampai sini. Ini sudah benar. Tinggal ditambahkan saja Sakila. Substitusi Y sama dengan 4 ke persamaan Iya, 1. 1. Berarti X Tambah tambah Y Y. sama Oh, dengan atau 10. langsung aja. Langsung aja bisa nih. Langsung pakai yang ini sebenarnya bisa nih. Berarti X sama dengan 10 min Y. Maka X sama dengan 10 dikurang 4. Sehingga X-nya sama dengan 6. 6. Bisa dimengerti sekarang? Bisa, Kak. Oke. Bagaimana tingkat pemahamannya? Sudah mulai paham? Masih bingung? Atau lumayan? Sudah mulai paham. Sudah mulai paham. Berarti bisa dimengerti ya. Baik, kalau sudah bisa dimengerti, ini dulu untuk pertemuan malam hari ini hanya sampai substitusi, eliminasi dan campurannya di hari Jumat. Oke? Ya. Nah, sebelum ke sana, Kak Ditra akan mengajarkan cara mengecek jawaban teman-teman di nama aplikasinya itu adalah Desmos. Oke, teman-teman masih ingat kan soalnya? Berapa? X tambah Y sama dengan 10 dan 2X tambah Y sama dengan 16. 16. Nah, teman-teman tinggal masuk ke Google Chrome atau Microsoft Edge, itu juga akan sama. Sudah terlihat belum tampilan layarnya? Ya. Sudah. Nah, teman-teman cukup masuk klik nih. Jadi teman-teman ada 3D, geometry, matrix, notebook, for function, scientific, and graphic. Nah, teman-teman cukup pilih yang graphic. Oke, tunggu sebentar. Oke, tadi kita dapat solusinya itu adalah X-nya berapa? X-nya 6, Y-nya 4. 4. Ingat-ingat ya, X-nya 6, Y-nya 4. Nah, tinggal kita masukin X tambah Y. Itu bisa diketik di keyboard biasa ya. Ditambah Y sama dengan 10. Gitu kan ya. Terus persamaan kedua tinggal teman-teman klik Enter. Klik Enter, tinggal tambahkan 2X ditambah Y sama dengan 16. Nah, Nah, gambarnya akan tertera nih. Yang biru merupakan grafik si 2X tambah 1 dan yang merah X tambah Y sama dengan 10. Jika Ditra akan perkecil, Kak Ditra zoom in. Nah, ini titik potongnya. 2X tambah Y. Ini bukan tambah 1. Tambah Y. Nah, titik potong ini 6,4. 4. Sama tidak hasilnya dengan yang kita secara substitusi? Sama kan? Sama. Jadi ini secara Kak. grafik. Secara grafik hasilnya juga sama-sama di 6,4. Oke. Bisa kira-kira kalau membuka web Desmos? Bisa. Jadi nanti di Bisa. Google-nya tinggal diklik desmos.com, pilih yang grafik. Kalau teman-teman kesulitan menggunakan keyboard gitu ya, misalkan tools-nya tidak tahu, teman-teman cukup show keypad di sini. Kelihatan kan di sebelah kiri pojok bawah yang show keypad? Betul? Betul, Di Kak. sini tinggal diklik, nanti akan muncul keypad-nya atau keyboard-nya. Nah, teman-teman tinggal ketik di sini aja. Di sini ada pilihan variabelnya banyak, A, B, C, D, E, dan seterusnya.
Terus ada perpangkatan di sini. Misalkan Kak Ditra buat, ini Kak Ditra matikan dulu, matikan dulu, matikan dulu. Misalkan persamaan kuadrat bisa digambarkan juga. Misalkan apa? X kuadrat gitu ya. Nah, X kuadrat nanti gambarnya jadi seperti ini gitu ya. Oke? Gimana nih ya? Ya. Kak Ditra pengen geser ke tengah. Nah, klik rumah dia nanti jadi sejajar di tengah. Ini X kuadrat. Kalau ditambah Y kuadrat, berarti tinggal diklik Y, terus diklik yang kuadrat ini. Kuadrat. Sama dengan misalkan 3. Maka nanti akan membentuk lingkaran. Oke? Bisa ya menggunakannya. Kalau pangkatnya lebih dari 2, boleh nggak, Kak? Boleh. Tinggal cukup X, terus klik yang A pangkat B. Klik, maka nanti kita bisa asal. Bisa pangkat 4, bisa pangkat 5. Kita klik semau kita, sesuai dengan soal. Kalau X pangkat 3, jadinya bentuknya seperti ini. Oke? Oke, Kak. Bisa ya? Nanti silahkan Siap. dicoba saja untuk menggunakan metode grafiknya. Terus, tadi ada soal apa lagi? Ada soal yang nomor tadi, yang latihan 3. Latihan 3. Yang ini ya, practice easy-nya. X tambah 9, X tambah Y sama dengan 9, X min Y sama dengan 3. Y-nya berapa? Y-nya Ini 3. 3. X-nya 3. 6. Oke, 6. ingat-ingat ya. Sakila ingat persamaan pertama, Davi ingat persamaan kedua. Kaditra akan balik ke Desmosnya. Hasilnya juga harus diingat, Y-nya 3, X-nya 6. Oke, kita akan coba tadi persamaan pertama berapa? X tambah Y sama dengan 9. X tambah Y sama dengan 9. Terus persamaan keduanya, X min X Y sama dengan 3. sama dengan X 3. min Y sama dengan 3. Hasil X-nya tadi berapa? 6. 6. Hasil Y-nya 3. 3. 3. Benar ya jawabannya? 6,3. 6, 3. Nah, bentuk grafik itu akan X seperti ini. Cun? Cun, Kak. Dan Jun, bisa ya menggunakan teknologi. Di samping mempelajari teori, teman-teman juga harus pandai menggunakan teknologi. Gitu. teknologi. Oke, kita masih ada sekitar 9 menit lagi. Maka kita akan lakukan latihan soal kembali. Kak Ditra akan bimbing latihan soalnya sebagai bentuk pendalaman materi satu soal terakhir. Oke, Kak Ditra kembalikan ke slide. Sudah muncul? Sudah Sudah, ya? Kak. Oke, tapi Kak Ditra akan membuatkan model. Di sini soal cerita menggunakan substitusi. Belum sampai eliminasi. Di Sabtu, ingat-ingat. Harga satu roti dan satu minuman adalah 9.000. Bu. Harga dua roti dan satu no, no, no. Kejauhan. Ini aja, karena itu buat praktis, buat besok. Harga dua pensil dan tiga buku adalah 21.000. Ribu. Harga 4 pensil dan satu buku 17.000. Ribu. Bu. Berarti kita misalkan, misalkan apa? Pensil itu adalah X, sedangkan buku adalah Y. Oke? Oke, Kak. Berarti kita akan mendapatkan persamaan. Persamaan yang pertama bunyinya apa? Dua pensil ditambah tiga 8 buku. Berarti 2X 2X ditambah plus 3Y 3Y sama sama dengan dengan 21.000. 21.000. Persamaan yang kedua bunyinya apa? 4X 4X ditambah plus 1Y 1Y, satunya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, 17.000. Ribu. Nah, di sini Kak Ditra mau mencoba membahas menggunakan metode substitusi. Jadi metode substitusi. Karena di sini yang satu susah disederhanakan, kita gunakannya persamaan kedua. kedua. Oke, berarti kalau persamaan kedua, kita menggunakan konsep apa? Nyatakan Y dalam bentuk X
X. Good, sudah mulai paham bentuk X. Berarti apa? 4X ditambah Y sama dengan 17.000. Bu, Maka Y sama dengan apa? 17 17.000 dikurang dikurang Min 4X. 4X. Ini adalah persamaan kedua. kedua. Berarti tahap keduanya apa? Masih ingat tidak? Si Substitusi Y sama dengan 17.000 dikurang 4X ke dalam 4X persamaan. Persamaan persamaan mana? Persamaan pertama. 1. Karena persamaan 1. duanya yang tadi kita pakai. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 21.000. Berarti 2X ditambah 3 kali 17.000 Bu, dikurang 4X 4X sama dengan 21.000. Bu, Berarti ini 2X-nya tetap. 3 kali 17 berapa? Hitung coba, berapa? 1, 2, 3. 3 kali 7? 2, 1. 3 kali 1, 3. Berarti 51.000. 51.000. 3 dikali negatif 4 berapa, teman-teman? Negatif Negatif 12. Negatif 12X sama dengan 21.000. Bu. Sudah jelas atau belum sampai sini? Sudah, Kak. Sudah. Nah, Sekarang punya uang 2X, hutangnya 12X. Berarti hutangnya sisa berapa? 10X. 10, X. 10X. Berarti kita punya, ini tadi belum mau down lagi. Bentar. Kok jadi nggak? Oh, ini. Select. Dah. 51.000 dikurang 10X sama dengan 21.000. Bu. Berarti min 10X sama dengan 21.000 dikurang 51.000. Bu. Berapa hasilnya? Min 30.000. Min 30.000. Minus 30.000. 30.000. 30.000. Berarti X sama dengan min 30.000 dibagi 10. X. Berapa? 20. 3. Berapa? 3.000. 3.000. 3.000. 3.000. X-nya apa? X-nya adalah pensil. Oh, Jadi, iya. ya kan, harga satu pensil adalah 3.000. 3.000. 3.000. Bisa? Sa- Oke, setelah itu kita apakan langkah terakhir? Si Substitusi siapa? buku Substitusi X sama dengan 3.000 3.000. ke persamaan 2. Nah, Kan tadi udah persamaan 1. Berarti kita dapat Y sama dengan 17.000 dikurang 3.000. 4. No, Eh, no, no, no. 4X. 4X. Berarti 4 kali 4X. 3.000. Berarti Y-nya sama dengan 17.000 dikurang 12.000. 1.000. Berarti Y-nya berapa? 5.000. 5.000. Y-nya siapa? Y-nya buku. Buku. Berarti dapat kesimpulan jadi harga satu buku adalah 5.000. 5.000. Oke, kalau Kak Ditra tanya dari hasilnya, Y-nya 5.000, bukunya 5.000, dan pensilnya 3.000. Kalau Kak Ditra beli 2 pensil dan 3 buku, hasilnya berapa? Jika 21. membeli 2 21. pensil dan 3 buku, berapa 3 dapatnya? 21. Oke, 21. 2X ditambah 3Y X. sama 3Y. dengan 2 kali 3.000 ditambah 3 kali 5.000. 1.000. Berarti sama dengan 6.000 ditambah 15.000.
ribu. 1000 sama dengan 21 Dua puluh satu ribu. Sudah mulai paham sampai sini? Kak. Makin Udah mengerti ya sekarang? Ya, makin. Kak. Oke, alhamdulillah kalau sudah makin mengerti. Berarti itu adalah metode substitusi. Oke. Oke, kalau kita mau cek di Desmos bisa tidak? Bisa gitu ya. Kita nanti teman-teman tinggal cobain pakai persamaan yang ini. Oke, harus dapat X-nya itu sama 3000 dan Y-nya adalah 5000. Paham ya? Paham, Kak. Paham. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham, kita berarti baru dua capaian pembelajaran. Duanya lagi di Sabtu. Di Sabtu tetap mau di jam 9 atau mau maju? Kalau mau maju pagi boleh pukul 8. Gimana? Ada kegiatan tidak hari Aku Sabtu? nggak ada, Kak. Mau jam 9 pukul 9 atau pukul maju? Maju atau Pukul tetap? 9 Pukul 9. tetap. Oke, itu saja ya. Berarti yang bisa Kak Ditra sampaikan untuk malam hari ini. Sementara Kak Ditra akan bagikan PPT tapi belum full gitu ya. Nanti silakan dicatat yang sudah ada coretannya saja sampai metode substitusi dulu karena akan dilanjutkan di hari berikutnya. Dan untuk recordnya juga insya Allah malam ini juga. Jadi teman-teman harus pelajari kembali metode grafik, substitusi, dan penggunaan Desmos. Karena pekan, kalau pekan Sabtu akan menggunakan eliminasi dan campuran. Itu saja. Kita tutup dengan berdoa, menyudahi belajar, berdoa dimulai. Berdoa selesai, ada yang mau disampaikan dulu atau tidak? Aku gak, Tidak ada ya, cukup ya. Sakila aku cukup? gak, Lupa. aku mau nanya. Cukup. Nanti jangan lupa isi presensi di Algonovanya seperti biasa ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Sampai jumpa di hari Sabtu. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan Zoom, Sakila Davi. Kak mau nanya. Boleh? Eh, hari ini aku pola bilangan Kak kalau di MTK kelas Pola kelas bilangan. 8. Boleh. Hmm. Itu pola bilangan memang kemarin Kak Ditra skip. Soalnya apa coba? Sebenarnya Kak Ditra tahu materinya pola bilangan. Cuman karena kemarin kita belajar fungsi satu variabel kan ya. Eh, Nah, sekarang cobain yang dua variabel dulu sampai Sabtu nanti pekan depan baru mulai dari kurikulum merdekanya gitu. Karena pola bilangan masih kategorinya mudah. Itu kan eh ini nggak pakai aritmetika dan geometri nggak? iya pakai geometri. Pakai geometri kan? Oke, itu sudah Kak Ditra buatkan materinya cuman untuk di pertemuan berikutnya. Aman ya? Mana? Aman. Atau ada yang ditanyakan terkait pola bilangan, nanti boleh lewat WA ya. Kalau mau tanya terkait materi bilangan, misalkan nggak keburu Enggak. gitu untuk minggu depan, oke? Itu aja, Oke. Davi. Pokoknya jangan sungkan kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja. Gitu dulu, kita Ya. selesaikan si SPLDV-nya, baru masuk ke pola bilangan dan seterusnya. Oke? Ya. Dapat buku belum? Nah, malah keluar anaknya.